Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Seliani. This is to fulfill the final project of social linguistic, and there are two language variation, namely internal and external, where internal consists of phonology, morphology, syntax, and semantic variation. First, I explain the phonology variation. For an example of phonology, here I am taking a comparison between the language of Dayak Beaje and Dayak Baahe. Sebagai contoh, di Dayak Beaje ketika ingin mengucapkan kata mandi itu mamu, dan di bahasa Dayak Baahe itu mamu. Jadi k-nya itu tidak terlalu ditonjolkan seperti itu. Morphology variation, for example, ketika ingin mengucapkan kata sana itu dalam bahasa Dayak Ajenya itu adalah gus, tetapi dalam bahasa Dayak Baahenya itu naun. Kemudian syntax variation, in my language, for example, ketika ingin mengucapkan kata saya ingin makan dulu, dalam bahasa Dayak Beajanya kenjak mamuru be, bisa juga mamuru, yang lebih pendeknya juga bisa digunakan. Kemudian ure lah agi, juga bisa uregi, seperti itu. Kemudian semantic variation, for example, ketika perempuan atau wanita dalam bahasa bisa disebut, dalam bahasa Dayak Beajanya itu bisa disebut yen, bisa juga disebut nane, itu artinya perempuan. Yang selanjutnya, external variation in my language. First, idiolect. For example, in my language, like ketika ingin mengatakan kamu dalam bahasa Dayak Beaje itu ko. Tetapi bisa juga orang mengatakannya dengan ko, dengan nada yang tinggi atau dengan nada yang rendah. Itu sesuai pengucapan dari mereka dengan ciri khas mereka masing-masing. Selanjutnya, sociolect. Berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi, masih banyak yang belum mengetahui jika amnesia itu bisa juga disebut dengan lupa ingatan. Regiolect, saya ambil antara bahasa Dayak Beaje, bahasa saya, dengan bahasa Dayak Beahe. Itu sudah jauh berbeda. Jika Dayak Beaje ingin membilang takut itu bot, dan Dayak Baahe itu gali, seperti itu. Kemudian kronolog, yang berdasarkan relasi waktu, ada perubahan bahasa seperti Jubata itu menjadi Tuhan. Based on the video that I have analyzed with the title Detective Suk, in the video there is maximum violence. Like, first, the bodies of two other men are over there. We haven't been able to figure out who they are. One took a gunshot to the head. The other was beaten by Dean Sanders. I respected him, for caring enough to help out a gay like me. You need a hand. I will even his senseless that if it's the last thing I do. I swear I'll take down his killer and I will make it pay. Hey Yan, don't even try it, sis. Way too pretty to go for a gay like you, seriously.
of UNESCO Language Vitality Measurement, faktor 1, intergeneral language transmission. It means apakah penutur ingin meneruskan bahasanya atau tidak. Tetapi dalam bahasa Dayak, khususnya Dayak Beaje, bahasa saya, kebanyakan bahasa lama tidak lagi diterapkan karena sudah banyak bahasa baru seperti kan bahasa lampaunya Jubata itu sekarang menjadi Tuhan. Kemudian manusia sekarang mensia sekarang menjadi manusia dan lain sebagainya. Faktor 2, absolute number of speakers, yaitu penggunaan bahasa aman jika populasi penuturnya banyak. Begitu juga dengan bahasa Dayak yang sekarang ini sudah tidak lagi dimengerti atau dipahami, tidak dipahami, tidak aman lagi. Ini terjadi karena populasinya yang sudah tidak banyak lagi. Faktor 3, proportion of speaker within the total population adalah jumlah penutur dalam kaitannya dengan total populasi suatu kelompok, di mana suatu kelompok merujuk pada etnis, agama, dan daerah. Dalam bahasa Dayak yang secara etnis dan daerah bahasanya masih sangat kental, walaupun secara agama bahasanya sudah berkurang. 4. Trends in existing language domain. Di sini terdapat 6 bagian terkait analisis dengan bahasa saya, yaitu bahasa Dayak Beaje. Dari ke-6 bagian tersebut, bagian yang bisa membuat hilangnya suatu pemahaman terhadap bahasa sendiri adalah domain is reduced, di mana hilangnya pemahaman anak ketika kita selalu berbicara menggunakan bahasa Indonesia kepadanya. Jika kita berbicara dengannya dengan bahasa Dayak atau daerah, maka dia tidak paham apa yang kita bicarakan. Faktor 5, response to new domains and media. Dalam hal ini bahasa Dayak makin sama dengan tanpa adanya perubahan dalam bahasa walaupun dengan seiring berjalannya waktu. Faktor 6, materials for language education and literasi, yaitu pendidikan dalam bahasa sangat penting untuk vitalitas bahasa. Pada saat seorang pendidikan lebih diutamakan oleh masyarakat, walaupun pendidikan tinggi walaupun memiliki pendidikan yang tinggi bukan berarti kita harus menghilangkan bahasa kita sendiri. Justru hal itu dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk kita mempertahankan tradisi bahasa dalam masyarakat Dayak kita. Faktor 7, governmental and institutional language attitudes and policies including official status and use, yaitu pemerintah dan lembaga memiliki kebijakan pemerintah untuk melindungi semua bahasa. Pemerintah sudah menetapkan bahwa bahasa Dayak harus selalu melestarikan bahasanya. 8. Community members' attitudes toward their own language adalah sikap terhadap bahasa kita sendiri. Dalam bahasa Dayak, komunitas sering digunakan untuk memperlihatkan identitas aslinya. Tetapi ada juga orang-orang yang malu untuk menggunakan bahasa mereka. Yang terakhir, faktor 9, amount and
quality of documentation, yaitu panduan untuk menilai urgensi, mendokumentasikan bahasa, jenis dan kualitas bahasa yang ada harus diidentifikasikan.